Bagi banyak orang, Jakarta adalah gedung tinggi dan lampu kota. Tapi bagi nelayan di Muara Angkai, Jakarta adalah laut. Dan laut itu sekarang telah berubah. Bukan oleh badai, bukan oleh ombak, tapi oleh keputusan yang dibuat jauh dari pantai. Setiap tahun, tanah Jakarta Utara turun lebih dari 10 cm. Bagi para pejabat, itu angka di laporan. Namun bagi nelayan, itu air yang masuk ke rumahnya. Dermaga yang makin rendah, dan laut yang makin sulit memberi makan bagi keluarga mereka. Saat kota kehabisan ruang, mereka tidak bertanya ke kampung pesisir. Mereka mengambil ruang langsung dari laut. Dan sejak itu, hidup nelayan Jakarta tidak pernah sama lagi. Untuk memahami kenapa laut bisa diambil begitu saja, kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa ketika reklamasi pertama kali dirancang di atas kertas, tanpa pernah melihat siapa yang hidup di tepi air itu. Reklamasi bukan ide baru bagi nelayan. Ia bukan datang secara tiba-tiba. Tahun 1995, negara menerbitkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta. Di atas kertas, ini adalah proyek besar negara, disusun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, didukung pemerintah pusat, dan dirancang bersama konsultan asing termasuk dari Belanda. Narasinya terdengar meyakinkan. Solusi untuk banjir, solusi untuk keterbatasan lahan di Jakarta. Tapi di dokumen perencanaan, laut tidak pernah digambarkan sebagai ruang hidup. Ia diberlakukan sebagai ruang kosong. Tidak ada kampung nelayan di peta makro, tidak ada perahu kecil di gambar desain, dan tidak ada dapur, jaring, atau anak-anak bermain di tepi pantai. Sejak awal, kawasan ini dirancang sebagai kawasan bisnis, komersial, dan properti bernilai tinggi. Dan ketika krisis 1998 datang, proyek ini tidak dibatalkan karena salah. Ia berhenti karena uangnya hilang. Dan bagi nelayan, itu hanya jeda, bukan akhir. Hingga sekitar 2012 hingga 2014, aktivitas di laut mulai berubah. Bukan ombaknya, bukan arusnya, tapi suara alat berat. Ternyata reklamasi kembali hidup, dan kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah bergerak. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun terlibat, dan Kementerian Lingkungan Hidup ikut serta masuk. Dan bersama mereka, pengembang besar juga datang. Dari Agung Sedayu Group, Salim Group, PT Kapuk Naga Indah, PT Muara Wisesa Samudra, BUMD seperti PT Jakarta Properti Indo. Skemanya sederhana, tapi saat itu menentukan nasib banyak orang. Negara tidak mengeluarkan uang, swasta yang membangun pulau itu. Namun sebagai gantinya, mereka mendapat hak pengelolaan pulau reklamasi, yang artinya laut yang dulu bebas dilalui perahu kecil perlahan berubah menjadi area yang terbatas. Bukan lagi ruang bersama, tapi properti. Dan disinilah nelayan mulai benar-benar merasakan dampaknya. Saat itu tidak ada pengumuman di kampung, tidak ada musyawarah di balai warga. Menurut laporan Kiara dan Walhi, banyak nelayan baru mengetahui dampak reklamasi saat pengerukan sudah berlangsung, saat air sudah mulai berubah warna, saat jaring sering kali kosong, dan saat jalur melaut sudah mulai terganggu. Keputusan dibuat ruang rapat ber-AC, tapi dampaknya masuk ke rumah warga pesisir.
Nelayan Muara Angkai harus memutar lebih jauh. Nelayan Muara Baru kehilangan titik tangkap. Dan warga luar Batam menghadapi laut yang tak lagi ramah seperti biasa. Dan dari sini, satu pertanyaan mulai muncul di antara mereka. Jika proyek ini katanya untuk menyelamatkan kota, kenapa kami yang pertama kali dikorbankan? Bagi pengembang, reklamasi adalah bisnis yang paling efisien. Tanah tidak dibeli dari warga. Tidak ada negosiasi harga, tidak ada konflik di awal. Tanah diciptakan dari laut. Memang, biayanya besar saat itu, tapi nilai jualnya jauh lebih besar. Karena apa? Karena lokasi strategis. Saat itu langsung menghadap ke laut dan dekat dengan pusat kota. Dan semua itu dijual dengan satu narasi yang kuat. Waterfront City. Harga tanah bisa mencapai puluhan juta rupiah per meter persegi. Dan yang jelas bukan untuk nelayan, bukan untuk warga kampung pesisir. Pulau-pulau ini dirancang untuk apartemen mewah, marina, dan kawasan elit tertutup. Bagi pemerintah daerah, ini berarti pajak dan citra pembangunan. Bagi bank dan kontraktor, ini proyek puluhan tahun. Tapi setiap keuntungan besar selalu punya biaya, dan biaya itu tidak dibayar oleh mereka yang duduk di ruang rapat. Bagi nelayan, reklamasi bukan perdebatan kebijakan. Ia perubahan hidup. Pulau buatan mengubah arus laut, sedimentasi pun meningkat, dan limbah terjebak di Teluk Jakarta. Data KKP dan Kiara dan Walhi menunjukkan penurunan hasil tangkapan di wilayah terdampak reklamasi. Nelayan harus melaut lebih jauh. Artinya bahan bakar lebih mahal dan resikonya lebih besar. Banyak saat itu yang berhenti melaut bukan karena dia malas bekerja, tapi karena laut tidak lagi memberi. Bagi warga pesisir, nilai tanah naik, berarti pajak ikut naik. Hidup jadi mahal, kampung terdesak secara perlahan. Dan pulau baru berdiri dengan megah, dan jelas kampung lama menghilang pelan-pelan. Dan konflik ini tidak berhenti di laut, ia naik ke pengadilan. Saat itu izin lingkungan dicabut, lalu diterbitkan kembali. Putusan pengadilan berbeda-beda, kebijakan berubah setiap pergantian gubernur. Dan saat di era Anies Baswedan, sebagian reklamasi dihentikan. Pulau yang sudah terlanjur jadi tidak dihancurkan, tapi diubah statusnya. Bagi nelayan, ini bukan solusi, karena laut yang rusak tidak ikut dipulihkan. Dan satu alasan terus dipakai untuk membenarkan semua ini. Banjir. Reklamasi sering disamakan dengan Giant Seawall, padahal jelas berbeda. Giant Seawall adalah proyek pengendalian banjir, tapi reklamasi adalah proyek properti. Sejumlah ahli tata kota dan hidrologi menyebut tanggul laut bisa dibangun tanpa pulau elit di depannya. Tapi dalam kebijakan, reklamasi dijadikan syarat. Seolah-olah tanpa properti mewah, kota tidak bisa diselamatkan. Dan lagi-lagi, nelayanlah atau warga pesisir yang diminta untuk mengalah. Sampai hari ini, reklamasi Jakarta tidak pernah benar-benar selesai. Pulau sudah ada, modal sudah masuk, tekanan kota terus meningkat. Pertanyaannya bukan lagi apakah reklamasi mungkin terjadi lagi, namun pertanyaannya, jika ia kembali, apakah nelayan akan kembali dilibatkan? Atau sekali lagi, mereka hanya diminta menyingkir demi kota yang katanya milik semua orang. Karena bagi nelayan, reklamasi bukan soal beton dan pasir, ya soal laut yang dulu memberi hidup dan sekarang secara perlahan namun pasti telah diambil.
Kita semua tumbuh besar dengan sebuah kebohongan kolektif yang dipelihara secara sistematis. Sejak pertama kali kita bisa membaca buku pelajaran di bangku sekolah dasar, kita sudah dicekoki dengan satu dogma yang sangat membanggakan bahwa Indonesia adalah negara agraris. Kita hafal di luar kepala lirik lagu yang menyebut bahwa tanah kita adalah tanah surga, sebuah negeri di mana tongkat kayu dan batu pun bisa berubah menjadi tanaman jika dilemparkan ke tanahnya yang subur. Kita merasa aman karena kita merasa memiliki segalanya. Tapi mari kita berhenti sejenak dari romantisasi itu. Mari kita buka mata dan melihat realitas yang sebenarnya ada di depan pintu rumah kita. Jika tanah ini benar-benar tanah surga, kenapa orang yang paling dekat dengan tanah tersebut, mereka yang setiap hari bersentuhan langsung dengan lumpur dan terik matahari, justru hidup dalam kondisi yang lebih mirip dengan neraka ekonomi? Coba kita lakukan satu eksperimen kecil. Pergilah ke pinggir sawah manapun yang masih tersisa di Pulau Jawa, Sumatera, atau Sulawesi hari ini. Berdirilah di sana selama puluhan menit dan lihatlah siapa yang sedang bekerja di tengah kepungan lumpur itu. Kalian tidak akan menemukan pemuda dengan ambisi besar di matanya. Kalian tidak akan menemukan lulusan universitas yang bangga dengan keahliannya. Yang akan kalian temukan adalah barisan punggung yang sudah membengkuk permanen, kulit yang menghitam legam karena terpapar radiasi matahari selama puluhan tahun tanpa pelindung, dan tangan-tangan gemetar yang masih dipaksa memegang cangkul hanya karena mereka tidak punya pilihan lain untuk menyambung hidup. Bahkan data statistik menunjukkan kenyataan yang mengerikan. Rata-rata usia petani kita hari ini berada di angka 52 tahun ke atas. Bahkan di beberapa daerah, angkanya bahkan menyentuh 60 tahun. Dan ini bukan sekedar angka mati dalam laporan birokrasi. Ini adalah lonceng kematian bagi ketahanan pangan kita. Dalam satu dekade ke depan, para pahlawan pangan ini akan satu persatu meninggalkan kita karena faktor usia. Dan pertanyaannya yang paling mendasar adalah siapa yang akan menggantikan mereka? Apakah anak-anak muda kita yang hari ini lebih fasih bicara soal algoritma media sosial daripada soal peta tanah? Apakah para sarjana yang setiap tahun lulus dengan upacara mewah? Dan kenyataannya, mereka tidak ada di sana. Mereka sedang berdesakan di kereta komuter yang pengap, menghirup polusi kota yang mencekik, demi mengejar absen pagi di gedung-gedung beton yang dingin. Mereka rela menghabiskan waktu berjam-jam dalam kemacetan hanya demi mendapatkan upah minimum, yang bahkan seringkali tidak cukup untuk membayar biaya hidup yang terus merokret. Kita sedang berjalan tidur menuju sebuah bencana peradaban yang tidak pernah dibahas secara serius di berita utama, kiamat pangan. Sebuah kondisi di mana sebuah bangsa memiliki tanah yang sangat luas, namun tidak memiliki satupun manusia yang sudi menyentuhnya. Dan saat hari itu tiba, jangan terkejut jika harga satu piring nasi di meja kalian akan jauh lebih mahal daripada harga martabat kalian sendiri. Dan masalah terbesar yang kita hadapi sebenarnya bukanlah kurangnya lahan atau minimnya teknologi pertanian. Masalah kita jauh lebih fundamental dan bersifat psikologis. Kita telah melakukan sebuah pembunuhan karakter massal yang sangat sistematis terhadap profesi petani selama puluhan tahun. Di Indonesia, kita telah berhasil menciptakan sebuah konstruksi sosial yang memposisikan petani sebagai simbol kegagalan hidup. Coba kalian ingat kembali ke masa kecil kalian. Apa yang dikatakan oleh orang tua kalian atau guru kalian jika kita sedang malas belajar atau mendapatkan nilai ujian yang buruk? Kalimatnya hampir selalu sama. Kalau tidak mau sekolah yang rajin, nanti kalian jadi petani saja. Secara tidak sadar, sejak usia dini otak kita sudah dicuci untuk percaya bahwa sukses itu berarti bekerja di dalam ruangan yang sejuk dengan pendingin udara, memakai kemeja rapi yang disetrika kaku, dan memegang pulpen atau mengetik di atas keyboard laptop. Kita memuja pekerjaan administratif yang sebenarnya bersifat repetitif dan sangat rentan digantikan oleh kecerdasan buatan dalam semalam. Namun di sisi lain, kita memandang rendah pekerjaan yang secara harfiah memberikan kita energi fisik untuk tetap bisa bernapas dan bekerja. Petani dicitrakan sebagai kasta terendah dalam hierarki kesuksesan sosial kita. Mereka dianggap sebagai representasi dari kemiskinan, ketertinggalan, dan kegagalan akademik. Dan akibatnya, dari stigmatisasi ini, lahirlah sebuah fenomena sosial yang kita sebut sebagai tragedi seragam. Anak muda di hari ini lebih memilih untuk merantau ke kota-kota besar untuk menjadi staf administrasi dengan gaji pas-pasan, atau menjadi kurir paket yang harus menembus hujan deras setiap hari, atau bahkan menjadi penjaga toko yang harus berdiri selama 12 jam sehari asalkan mereka bisa memakai sebuah seragam. Lalu pertanyaannya kenapa? Karena di mata masyarakat kita yang masih feodal ini, seragam adalah bukti fisik bahwa kita adalah orang modern, orang kota, orang yang jadi. Sementara itu, cangkul dan caping adalah bukti bahwa kalian adalah orang yang tertinggal, orang yang kalah dalam persaingan zaman.
Kita telah menciptakan sebuah generasi yang lebih takut dibilang unik oleh tetangganya daripada takut akan ancaman kelaparan di masa depan. Ini adalah kegagalan budaya yang paling fatal dalam sejarah bangsa ini. Kita telah membuang kunci keberlangsungan hidup kita hanya demi mengejar sebuah bentuk gengsi kosong yang sebenarnya tidak memiliki nilai apapun di hadapan krisis yang sesungguhnya. Kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi skrup dalam mesin industri yang besar, tapi kita lupa mendidik mereka bagaimana cara menjaga tanah yang beri mereka makan. Mari kita bicara secara rasional, dingin, dan matematis. Jika ada seorang pengamat ekonomi bertanya kenapa anak muda yang pintar tidak mau kembali ke desa untuk menjadi petani, jawabannya sangat sederhana dan sangat logis. Karena menjadi petani di Indonesia hari ini adalah cara paling efektif untuk jatuh miskin secara terencana. Mari kita bedah struktur biayanya. Seorang petani mandiri harus mengeluarkan modal jutaan rupiah untuk membeli bibit, pupuk yang keberadaannya seringkali langka secara misterius di pasar, dan harganya sering dipermainkan oleh spekulan, hingga biaya tenaga kerja yang terus merangkak naik setiap tahunnya. Mereka harus bertarung dengan segala variabel yang berada di luar kendali manusia. Mereka bertaruh dengan cuaca yang semakin tidak menentu akibat krisis iklim global. Mereka bertaruh dengan serangan hama yang bisa menghabiskan seluruh modal dan harapan mereka hanya dalam waktu satu malam. Dan yang paling menyakitkan, setelah mereka berhasil melewati semua rintangan alam itu, dan saat musim panen tiba, mereka justru dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa mereka tidak memiliki kuasa sedikit pun atas harga dari keringat mereka sendiri. Kita hidup dalam sebuah sistem ekonomi pangan yang sangat cacat dan tidak adil. Kita memelihara sebuah lingkaran setan yang sangat rapi. Petani adalah pihak yang paling keras bekerja, paling besar menanggung resiko, dan paling banyak mengeluarkan modal fisik. Namun tengkulak, mafia pangan, dan para perantara yang duduk manis di kantor-kantor mewah adalah pihak yang paling banyak mengambil keuntungan. Saat panen raya tiba, harga gabah seringkali dijatuhkan secara paksa dengan alasan klasik bahwa stok sedang melimpah. Namun coba periksa harga beras di supermarket atau pasar tradisional di saat yang sama, harganya hampir tidak pernah turun secara signifikan. Dan kemana selisih uang yang sangat besar itu pergi? Jawabannya jelas, uang itu tidak pernah sampai ke tangan petani. Uang itu menguap di antara rantai distribusi yang panjang, gelap, dan penuh dengan permainan spekulasi. Lebih ironisnya lagi, pemerintah kita seringkali mengambil kebijakan untuk membuka keran impor beras tepat di saat petani lokal sedang bersiap-siap untuk memanen hasil jerih payah mereka. Ini bukan sekedar persaingan dagang, ini adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan pangan kita sendiri. Inilah alasan utama kenapa para petani tua yang masih bertahan hari ini akan membisikkan satu pesan yang sangat menyedihkan kepada anak cucu mereka. Jangan pernah ikuti jejak bapak. Jual aja sawah warisan ini dan carilah pekerjaan apapun di kota, asal tidak berurusan dengan lumpur. Pertumbuhan ekonomi macam apa yang kita banggakan jika di masa depan kita harus menjadi pengemis beras kepada negara-negara tetangga? Kita merasa sangat aman dan nyaman hari ini karena kita masih mengimpor jutaan ton beras dari Thailand, Vietnam, atau India dengan mudah menggunakan uang hasil ekspor sumber daya alam kita yang juga mulai menipis. Tapi coba bayangkan sebuah skenario buruk yang sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat saat krisis iklim global mencapai titik puncaknya dan negara-negara pengekspor beras tersebut mengalami gagal panen massal. Hal pertama yang akan mereka lakukan adalah menutup rapat-rapat keran ekspor mereka. Mereka akan mengutamakan perut rakyat mereka sendiri di atas komitmen dagang internasional manapun. Dan di saat itu terjadi, meskipun kalian memiliki tabungan miliaran rupiah, tumpukan emas, atau portfolio investasi kripto yang nilainya selangit, semua itu tidak akan memiliki arti apapun. Kalian tidak akan bisa membeli satu piring nasi karena barangnya memang tidak ada tersedia di pasar manapun di dunia. Kita sedang berjalan tidur menuju sebuah bencana pangan global dengan langkah yang sangat percaya diri. Dan ironisnya, kita melakukannya sambil terus merayakan berdirinya gedung-gedung beton baru di atas tanah yang seharusnya memberikan kita kehidupan. Kita sedang memakan masa depan kita sendiri 1 hektar demi 1 hektar. Dan video ini tidak saya buat untuk memberikan solusi-solusi instan yang terdengar manis di telinga, karena masalah yang kita hadapi sudah terlalu dalam mengakar ke dalam sumsum tulang belakang bangsa ini. Video ini adalah sebuah cermin besar bagi kita semua, sebuah peringatan keras bahwa sistem yang kita agung-agungkan sekarang, sistem yang lebih menghargai pembangunan ruko daripada pemeliharaan sawah, sedang perlahan-lahan namun pasti mencekik leher kita sendiri. Selama profesi petani masih dianggap sebagai hukuman bagi mereka yang dianggap gagal di dunia akademik atau persaingan kota, dan selama sektor pertanian hanya dijadikan sebagai alat politik musiman tanpa pernah diberikan perlindungan harga dan martabat yang nyata, maka selama itu pula kita sebenarnya sedang bekerja sama untuk menggali kuburan kolektif bagi generasi yang akan datang. Negara agraris mungkin akan tetap menjadi label indah yang tertulis di buku-buku pelajaran anak-anak kita nanti, tapi di dunia nyata
label itu hanyalah sebuah dongeng pahit yang diceritakan kepada generasi yang sarapan dengan nasi impor hasil dari utang luar negeri. Dan pada akhirnya, kita semuanya hanya memiliki dua pilihan yang sangat kontras dan tidak bisa dihindari. Kita mulai memberikan harga diri, nilai ekonomi, dan perlindungan yang layak kepada tanah dan orang-orang yang mengolahnya dengan keringat mereka. Atau kita harus bersiap untuk menghadapi sebuah hari di mana semua kekayaan material yang kita kumpulkan dengan susah payah di kota tidak akan lagi memiliki nilai sedikit pun di hadapan segenggam beras yang langka dan sangat mahal. Aneh memang, tapi inilah realita petani di Indonesia. Jakarta terlihat modern, gedungnya tinggi, mal mewah, kafe penuh, jalanan sibuk. Tapi sangat sedikit orang yang sadar bahwa kota sebesar ini sebenarnya hidup dengan satu cara yang sederhana, memindahkan sampahnya sejauh mungkin dari pandangan manusia. Setiap hari ribuan ton sampah keluar dari Jakarta menuju satu tempat yang perlahan berubah menjadi simbol paling brutal tentang bagaimana kota modern sebenarnya bekerja. Namanya Bantar Gebang. Dan mungkin inilah ironi terbesar Jakarta modern sekarang. Semakin maju kotanya, semakin besar gunungan sampahnya. Setiap pagi, jutaan orang bangun, pergi bekerja, membeli kopi, memesan makanan online, menerima paket belanja, memakai plastik sekali pakai, lalu membuang semuanya begitu saja. Rutinitas kecil yang terasa normal, bahkan terasa sepele. Tetapi ketika jutaan manusia melakukan hal yang sama setiap hari, hasil akhirnya bukan lagi sekedar tumpukan sampah biasa. Hasil akhirnya adalah gunung sampah raksasa yang terus tumbuh tanpa henti. Dan gunung itu nyata. Jakarta sendiri menghasilkan ribuan ton sampah setiap harinya. Bayangkan itu, dalam satu minggu saja, volume sampahnya bisa setara puluhan kolam renang Olimpik yang dipenuhi limbah manusia modern, plastik, sisa makanan, botol minuman, kardus, kemasan online shop, barang rusak, semua keluar dari rumah-rumah manusia setiap harinya seperti aliran tanpa akhir. Dan sebagian besar akhirnya bermuara di Bantar Gebang. Masalahnya, mayoritas warga Jakarta tidak pernah benar-benar melihat tempat itu. Mereka hanya melihat kota yang bersih, transportasi baru, gedung baru, apartemen baru, kawasan bisnis baru. Karena modernitas bekerja dengan cara yang sangat sederhana. Kota besar terlihat bersih, justru karena sisi kotornya disembunyikan. Dan Bantar Gebang adalah sisi kotor itu. Jika dilihat dari kejauhan, tempat ini bahkan terasa seperti dunia lain. Gunungan sampah setinggi bangunan, asap, lumpur hitam, alat berat, burung berterbangan di atas limbah, bau menyengat, dan manusia-manusia yang hidup di tengah semua itu. Yang membuatnya lebih mengerikan adalah ukuran tempat ini terasa membesar setiap tahun. Gunung sampah di Bantar Gebang bahkan sudah menyerupai bukit raksasa buatan manusia. Dan ironi brutalnya, gunung itu tidak terbentuk karena bencana alam. Gunung itu dibangun perlahan oleh gaya hidup jutaan manusia di kota. Plastik kopi pagi, kemasan makanan online, paket e-commerce, sisa konsumsi harian, semuanya perlahan menumpuk di sana setiap hari tanpa henti. Dan semakin besar kota berkembang, semakin besar pula bayangan kotornya. Inilah sisi modernitas yang jarang benar-benar masuk ke dalam iklan pembangunan kota. Kita selalu diperlihatkan gedung yang tinggi, pusat bisnis, transportasi modern, teknologi. Tetapi sangat jarang yang ada membicarakan tentang apa yang sebenarnya menopang semua kenyamanan itu. Karena di balik kehidupan kota yang terlihat rapi dan modern, ada sistem besar yang terus bekerja diam-diam, memindahkan limbah manusia keluar dari pusat kehidupan. Dan selama sampah itu tidak terlihat, mayoritas manusia modern merasa baik-baik saja. Padahal justru disitulah masalah sebenarnya dimulai.
Sampah tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya dipindahkan keluar kota, dipindahkan dari kehidupan kelas menengah, dipindahkan dari pandangan manusia, lalu ditumpuk di satu tempat sampai perlahan berubah menjadi ancaman ekologis yang semakin sulit dikendalikan. Dan mungkin bagian paling brutal dari semuanya adalah fakta bahwa ada manusia yang hidup tepat di tengah gunungan sampah itu sendiri. Ada pemulung yang setiap pagi naik ke atas tumpukan limbah demi mencari plastik yang masih bisa dijual. Ada anak-anak yang tumbuh dengan bau sampah sebagai udara sehari-hari mereka. Ada keluarga yang hidup hanya beberapa meter dari gunungan limbah raksasa itu. Sementara sebagian masyarakat kota membuang barang tanpa berpikir dua kali. Sebagian orang lain justru bertahan hidup dari barang yang sama. Ironinya sangat brutal. Satu kelompok hidup dengan budaya konsumsi, kelompok lain hidup dari sisa konsumsi itu sendiri. Dan semakin besar Jakarta berkembang, semakin besar pula tekanan yang harus ditanggung oleh mereka yang hidup paling dekat dengan sampah tersebut. Masalahnya, Bantar Gebang sebenarnya bukan sekedar masalah sampah. Ia adalah simbol dari cara hidup modern itu sendiri. Karena kota modern pada dasarnya dirancang untuk terus mendorong konsumsi. Semua harus cepat, semua harus praktis, semua harus instan. Belanja datang dalam hitungan jam, makanan datang dalam hitungan menit. Barang lama dibuang lebih cepat daripada diperbaiki. Dan tanpa sadar, manusia sekarang menghasilkan sampah dalam jumlah yang bahkan mulai sulit dikendalikan oleh sistemnya sendiri. Inilah kenapa Bantar Gebang sebenarnya bukan sekedar tempat sampah. Ia adalah simbol dari cara hidup modern itu sendiri. Karena kota modern pada dasarnya memang dibangun di atas konsumsi besar-besaran. Semakin banyak manusia membeli, semakin ekonomi bergerak. Tetapi di balik pertumbuhan itu ada sesuatu yang ikut tumbuh diam-diam, limbah. Dan mungkin inilah kontradiksi terbesar peradaban modern. Kita berhasil menciptakan internet cepat, AI, gedung pencakar langit, teknologi canggih, tetapi di saat yang sama, manusia masih belum benar-benar mampu menyelesaikan sampah yang mereka hasilkan sendiri. Bahkan semakin maju sebuah kota, seringkali semakin besar pula limbahnya. Dan salah satu penyebab terbesar ledakan sampah modern datang dari sesuatu yang sekarang terasa sangat normal dalam kehidupan sehari-hari, e-commerce. Online shopping membuat konsumsi bergerak jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Satu klik barang datang, kardus dibuang, bubble wrap dibuang, plastik dibuang, lalu manusia membeli lagi keesokan harinya. Semua terasa kecil ketika dilakukan satu orang, tetapi ketika jutaan manusia hidup dengan pola yang sama setiap hari, hasil akhirnya berubah menjadi krisis besar. Karena sampah modern bukan lagi sekedar soal jumlah, tetapi juga soal materialnya. Plastik modern hampir mustahil benar-benar selesai. Banyak plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Sebagian bahkan hanya berubah menjadi mikroplastik yang akhirnya masuk ke tanah, sungai, udara, bahkan tubuh manusia sendiri. Dan ironinya, manusia modern sangat tergantung pada plastik. Makanan dibungkus plastik, minuman dibungkus plastik, paket dibungkus plastik, barang sehari-hari dibungkus plastik. Kota modern hari ini praktis berjalan di atas material yang sangat dihancurkan oleh bumi. Inilah kenapa krisis sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan, ini sudah menjadi ancaman ekologis jangka panjang. Karena selama konsumsi terus meningkat, sampah akan terus meningkat lebih cepat daripada kemampuan manusia mengelolanya. Dan pertanyaan mengerikannya adalah, apa yang terjadi jika Bantar Gebang suatu hari penuh? Karena pada titik tertentu, setiap pembuangan pasti memiliki batas. Tetapi Jakarta terus bertumbuh, populasi terus bertambah, konsumsi terus naik, dan sampah terus diproduksi setiap hari tanpa henti. Jika kapasitas seperti Bantar Gebang mulai kritis, maka kota sebesar Jakarta bisa menghadapi tekanan besar. Krisis pengelolaan limbah, polusi yang semakin parah, pencemaran air dan tanah, gangguan kesehatan, bahkan ancaman sosial yang jauh lebih luas. Dan biasanya, kelompok yang paling terdampak bukanlah mereka yang hidup nyaman di pusat kota, tetapi masyarakat yang hidup paling dekat dengan gunungan sampah tersebut, pemulung, pekerja informal, keluarga miskin, anak-anak yang tumbuh di sekitar limbah. Mereka menjadi kelompok yang paling dekat dengan polusi, bau, asap, penyakit, dan tekanan lingkungan setiap harinya. Dan yang membuat situasi ini semakin ironis adalah karena masyarakat kota sering merasa masalah selesai begitu sampah meninggalkan rumah mereka. Padahal justru disitulah perjalanan panjang sampah baru dimulai. Diangkut, dipindahkan, ditumpuk, dibakar, membusuk, menghasilkan gas, dan mencemari lingkungan. Dan perlahan menciptakan ancaman ekologi jangka panjang yang jauh lebih besar daripada sekedar bau atau pemandangan yang buruk. Tetapi karena semua proses itu terjadi jauh dari pusat kota, mayoritas manusia modern bisa tetap hidup nyaman tanpa pernah benar-benar memikirkan kemana semua limbah mereka pergi.
Dan mungkin inilah alasan kenapa Bantar Gebang terasa sangat menakutkan. Karena tempat itu memperlihatkan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dilihat manusia modern. Bahwa peradaban hari ini dibangun di atas konsumsi tanpa henti, dan konsumsi tanpa henti selalu menghasilkan limbah tanpa henti. Jakarta akhirnya bukan hanya kota modern, tetapi kota yang setiap harinya menghasilkan ribuan ton sampah demi mempertahankan gaya hidup modernnya sendiri. Dan pertanyaan paling mengganggu mungkin bukan lagi bagaimana membersihkan Bantar Gebang, tetapi apa sebenarnya masa depan kota seperti Jakarta? Karena jika populasi terus naik, jika konsumsi terus naik, jika budaya sekali pakai terus mendominasi, jika manusia terus membeli lebih cepat daripada bumi mampu menanggung limbahnya, maka gunungan sampah seperti Bantar Gebang mungkin bukan kegagalan sistem, tetapi justru hasil paling jujur dari sistem modern itu sendiri. Dan mungkin itulah bagian paling menakutkan dari semuanya, bahwa suatu hari nanti, kota modern mungkin tidak dihancurkan oleh perang, bahkan juga oleh krisis ekonomi, tetapi oleh sampah yang mereka hasilkan sendiri. Aneh memang, tapi inilah Bantar Gebang.